Baru saja dilantik sebagai pejabat negara ya teman-teman, sebagai utusan presiden atau apalah itu. Dia melakukan tindakan arogansi yang dimana dia anggap sebagai suatu candaan katanya. Menteriaki orang tua yang tengah mencari nafkah dengan teriakan-teriakan yang tidak layak untuk diucapkan. Orang-orang seperti ini kalau berbicara selalu mengatakan adab dulu baru ilmu. Padahal orang itu tidak akan mungkin beradab kalau tidak berilmu. Orang tidak mungkin beradab kalau tidak berilmu. Artinya apa? Kalau perkataan-perkataan kasar dan kotor diucapkan kepada orang yang lebih tua, jangankan yang lebih tua, kepada yang sepantaran atau yang lebih muda, tidak pantas. Tapi bagi mereka yang mengaku berfaham tasawuf, teman-teman, banyak oknum-oknumnya melakukan tindakan-tindakan yang sejatinya bertentangan dengan apa yang disebut dengan kesucian, kemurnian jiwa. Kata-kata bangsat, biadab, goblok, bajingan, babi, anjing, pokoknya semua kalimat-kalimat kotor kasar keluar dari mulut-mulutnya. Mencaci maki pemerintah yang dimana pemerintah tidak pernah mencaci maki dia, sekalipun pemerintah itu zolim. Sekali lagi saya garis bawahi, sekalipun pemerintah kita itu punya kekurangan, kelemahan, kesalahan dan lain sebagainya. Apakah layak untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat caci maki seperti itu? Tidak, teman-teman. Bayangkan seandainya Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan cara seperti mereka. Hancur Islam. Hancur dari awal Islam ini kalau berada di tangan mereka. Hancur dari awal apabila Nabi Muhammad SAW adabnya, akhlaknya seperti mereka ini. Sedikit-sedikit bercanda goblok. Sedikit-sedikit bercanda tolol, sedikit-sedikit bercanda atau mengkritik, mengkoreksi dan lain sebagainya kepada orang lain pemerintah, biadab, bangsa, tolol, bajingan. Kalau seperti ini cara berdakwah Nabi Muhammad SAW, hancur Islam dari awal. Gak bakal kita kenal Islam, teman-teman. Dawir sana sini, kaos, siwak 1 juta. Oh, Nabi Muhammad nih, siwak kenabian 1 M, baju kenabian 2 M. Hancur Islam dari awal kalau seperti itu. Agar kalian tahu yang si paling cucu, share video ini kepada orang yang mengaku paling cucu Nabi. Saya tidak takut pada kalian. Bekas makanan disuapin kepada mukibin-mukibinnya. Sekarang ketika ada orang yang dengan sengaja mengucapkan kalimat-kalimat kotor, biadab kepada orang tua, ke orang yang mencari nafkah, ya, mungkin dia tidak setakwa Gus Miftah, tidak seberilmu Gus Miftah, tidak seberadab Gus Miftah, tapi dia berusaha mencari nafkah yang halal bagi anaknya, istrinya, orang tuanya. Tertampar, teman-teman. Mengatakan candaan sudah terulang berkali-kali. Ketika Anda melakukan kesalahan seperti ini, mengaku bercanda, teman-teman. Apa namanya? Rokok membunuhmu, bukan membunuhmu. Ketika viral dikecam banyak orang, mengaku bercanda. Sekarang seperti ini lagi, bercanda lagi. Apa memang seperti ini percandaan kalian? Sekali lagi saya ulang, kalau Nabi Muhammad SAW cara berdakwahnya seperti ini, Islam hancur dari awal. Camkan itu. Dan sekarang tertampar keras Gus Miftah dengan salah satu ustadz yang telah mencari kontak dari bapak-bapak itu bakul es teh untuk diberangkatkan umroh, teman-teman. Coba kita simak videonya. Kita abaikan klarifikasi Miftah yang katanya mau mendatangi orangnya. Kita lihat, dan saya belum di-share apakah benar datang dia ke rumah Pak Bakul es teh itu. Saya belum di-share videonya. Kalau di-share nanti kita reaction lagi. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Betul. Barakallahu fiik, silakan share. Jadi ini adalah tamparan keras kepada Gus Miftah beserta jajarannya yang mentertawakan. Ya kono didol goblok. Dengan bangga. Setelah mengucapkan hal itu, apa yang terjadi? Tertawa terbahak-bahak mereka itu, teman-teman. Apakah Pak Bakul es teh itu tertawa? No. Ya kono didol goblok.
Dolen dhisik, ngularong payu wis takdir. Di antara menahan marah, di antara menahan kecewa, dengan apa? Dengan senyuman tipis saja. Syukur beliau tidak menangis saat itu, karena ditonton ribuan umat ya, ditertawakan secara berjemaah. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, ngularong payu wis takdir. Oleh orang yang baru diangkat sebagai pejabat oleh presiden kita. Bagaimana tanggapan dari Pak Prabowo Subianto ketika melihat orang yang baru diangkatnya sebagai apa itu? Kenapa harus seperti itu, Bapak? Gak perlu, Bapak. Apakah Rasulullah SAW kaku orangnya, tidak pernah bercanda dengan para sahabat? No, Rasulullah SAW juga bercanda kepada para sahabat, teman-teman. Tapi candaan beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Rasulullah SAW bercanda, teman-teman. Bukan bercanda goblok, bercanda tolol, bercanda hei keledai. No, Rasulullah SAW juga bercanda. Tapi candaan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Salah satu contoh candaan Rasulullah SAW dengan para sahabat, yaitu ketika Rasulullah SAW mengucapkan, aku akan membawamu dengan anak unta. Lalu ada sahabat yang menjawab, apa yang akan kita lakukan dengan anak unta ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW dengan tersenyum menjawab, apakah ada seekor unta yang tidak dilahirkan oleh seekor unta betina? Jadi semua unta itu adalah anak dari seekor unta betina. Ini candaan, tapi candaannya benar, tidak ditambah-tambah, tidak semerta-merta Rasulullah SAW. Apakah ada unta yang dilahirkan tanpa unta betina, goblok? Candaannya candaan, tapi candaan itu harus benar. Bukan candaan yang mengada-ngada, seolah-olah kalimat goblok itu bisa ditoleransi. Dan sekarang dipermalukan ini Miftah sama salah satu ustadz yang memiliki travel umroh yang akan memberangkatkan Bapak Bakul ST itu untuk umroh di awal Ramadan. Apa tidak malu? Klarifikasi sana sini apabila ada orang yang keberatan dengan candaan saya. Candaan mulu Anda itu. Candaan terus. Mengaku si paling berilmu. Membahas Ustadz Khalid Basalamah. Orang dulu saya mengayomi Raffi Ahmad. Terus ketika diayomi Raffi Ahmad, dikritik sama orang. Sok ngerti, sok begini. Lalu ditinggal Raffi Ahmad. Sekarang apa? Coba lihat Raffi Ahmad digandeng sama orang Wahabi. Apakah orang Wahabi yang Anda tuduh seperti Ustadz Khalid Basalamah pernah mengucapkan kalimat-kalimat goblok seperti yang Anda ucapkan? Bercanda yang kelewatan. Ingat teman-teman, bercanda itu apabila seperti Miftah ini akan menyebabkan dendam, akan menyebabkan sakit hati, kesedihan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bercanda. Apakah akan menyebabkan kesedihan? No, candaan Nabi Muhammad SAW membuat orang berpikir dan membuat sahabat semakin erat, semakin hangat dengan Rasulullah. Itu baru candaan. Bukan candaan sampai membuat orang tertawa terbahak-bahak sampai jejing kerakang seperti orang di samping-samping Miftah itu. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, ngularong payu wis takdir. Bukan seperti itu, ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran, ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran terkhusus kepada kita semua agar kedepannya tidak mudah untuk bercanda-canda, apalagi candaan kita itu candaan yang dusta, candaan-candaan cacian, candaan hinaan, canda-candaan yang membuat orang lain itu sakit hati. Bercandalah, tapi candaan itu harus dengan kebenaran. Bercandalah, tapi percandaan itu membuat kita semakin hangat. Bukan tertawa lepas, terbahak-bahak, menghina orang lain.